para investor, kali ini kita akan mengevaluasi kinerja ketiga raksasa blue chip yang ada di Bursa Indonesia yang mewakili sektor yang sangat krusial, yaitu sektor perbankan, sektor telekomunikasi, dan juga sektor komoditas. Ada apa saja? Yaitu ada BCA, Telkom, dan juga Antam. Izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga sektor ini. Yang pertama ada Bank BCA, yaitu adalah raja perbankan swasta dengan efisiensi operasional terbaik. Keunggulannya adalah pada stabilitas yang sangat tinggi, kualitas aset yang sehat, dan pertumbuhan laba yang sangat konsisten. Nah, BCA ini bukan sekedar dari bank saja, tapi standar emas investasi yang paling aman di Indonesia. Yang kedua ada Telkom, yaitu sebagai tulang punggung digital Indonesia, Telkom menguasai infrastruktur telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke. Fokusnya jelas mendominasi pasar data melalui Telkomsel dan ekspansi besar-besaran di bisnis data center untuk masa depan ekonomi digital. Yang ketiga ada Antam, yaitu kekuatannya ada pada diversifikasi produk, mulai dari emas sebagai aset pelindung nilai, hingga nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Nah, Antam ini adalah pilihan strategis untuk menangkap peluang energi hijau masa depan. Nah, setelah memahami posisi fundamental ketiganya, izinkan saya juga untuk memperkenalkan apa saja yang akan kita hitung ke depannya. Yang pertama ada expect return, resiko IHSG, resiko setiap sahamnya BCA, Antam, dan Telkom. Yang keempat ada risk free, yang kelima ada perhitungan beta portofolio, yang keenam ada perhitungan indeks portofolio, dan yang terakhir kita akan memberikan kesimpulan dan juga sarannya untuk teman-teman. Setelah ini akan berlanjut dengan teman-teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai expected return IHSG, dan expected return portfolio. Expected return adalah perkiraan keuntungan atau kerugian yang diharapkan akan diperoleh seorang investor dari investasi yang dilakukannya di masa depan. Sedangkan expected return IHSG adalah estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan investor dari pasar saham Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan expected return portfolio adalah estimasi tingkat keuntungan yang diharapkan dari gabungan beberapa aset investasi. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan expected return. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan hasil dari nilai pertumbuhan investasi. Nah, Desember 2024 sampai Desember 2025. Indeks harga saham gabungan kita dapat di investing.com. Yield Sun itu berasal dari suku bunga yang didapat dari investing.com. Saham Bank BCA, saham Antam, dan saham Telkom kita dapat di investing.com. Kita akan masuk ke perhitungan return indeks harga saham gabungan. Nah, jadi cara menghitungnya itu sama dengan C, ini 6 di 1 Januari 2025 bagi C5 itu ini C, ini nomor 5 nih di Desember 2024 dikurang 1, terus enter sama dengan 0,004 seperti itu, tarik sampai Desember 2025. Selanjutnya kita masuk ke return portofolio pertama. Nah, jadi cara menghitungnya itu sama dengan dia di Bank BCA nih di nomor 6, ini 1 Januari 2025, masukin angkanya, terus dibagi E5 itu di Bank BCA di Desember 2024 dikurang 1, hasilnya dapat minus 0,023. Setelah itu ditarik sampai Desember 2025. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan return portfolio yang kedua. Cara menghitungnya sama dengan, jangan lupa dibuat sama dengan F6 nya itu di saham Antam teman-teman di 1 Januari 2025 dimasukin ini, terus dibagi di Desember 2024 ini dikurang 1, dimasukin, hasilnya dapat minus 0,089, terus ditarik sampai ke bawah di Desember 2025. Selanjutnya di return portfolio ketiga. Cara menghitungnya juga sama teman-teman, ini tinggal dimasukin aja. Rumusnya tuh sama dengan 1 Januari 2025 dimasukin ini, terus dibagi ini di Desember 2024 dikurang 1. Nah, enter, hasilnya 0,018. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan hasil dari nilai pertumbuhan investasi. Nah, kita balik menghitung itu 1 ditambah return IHSG. Nah, cara menghitungnya itu ketik rumus sama dengan 1 ditambah H6. H6 nya itu di return IHSG di 1 Januari 2025 itu 0,004, hasilnya 1,0004.
Oke, ini ditarik ke bawah sampai Desember 2025. Hasilnya dari 1 Januari 2025 sampai Desember 2025 itu cara menghitungnya itu dikalikan dan hasilnya 1,221. Nah, masuk ke perhitungan portofolio yang pertama, itu rumusnya 1 ditambah R portofolio 1. Cara menghitungnya itu 1 ditambah minus 0,023, hasilnya 0,977. Hasil dari perkalian Januari 2025 sampai Desember 2025 pada portofolio pertama adalah 0,835. Selanjutnya kita masuk perhitungan 1 ditambah return portofolio kedua. Cara menghitungnya seperti sebelumnya, 1 ditambah minus 0,089 sama dengan 1 ditambah minus 0,089. Jawabannya 0,911. Tarik sampai Desember 2025. Nah, hasil dari perkalian Januari 2025 sampai Desember 2025 yaitu 2,066. Masuk ke perhitungan 1 ditambah return portofolio yang ketiga. Perhitungannya itu sama dengan 1 ditambah minus 0,018, hasilnya dapat 0,982. Ini ditarik sampai ke Desember 2025. Selanjutnya ini hasil dari perkalian Januari 2025 sampai Desember 2025 itu 1284. Kita masuk nih bagian akhirnya. 1 per N itu adalah 1 per banyaknya data periode. Ini untuk mencari data expected return. Rumusnya itu dapat dari 1 per A17 ininya, berarti 1 per 12 dengan 0,083. Perkiraan keuntungan atau kerugian indeks harga saham gabungan adalah 1221 pangkat 0,083 dikurang 1, hasilnya dapat 0,017. Jadi diubah ke dalam persen itu 1,7%. Selanjutnya, perkiraan keuntungan atau kerugian tahunan hasilnya adalah cara menghitungnya tuh sama dengan 1 ditambah 0,017 pangkat 12 dikurang 1, hasilnya 0,213. Jadi kalau diubah dalam persen itu 22,13%. Selanjutnya perkiraan keuntungan portofolio yang pertama itu dapat dari sama dengan 0,8335 dipangkat 0,083 dikurang 1, hasilnya minus 0,015. Jadi diubah ke dalam persen itu minus 1,5%. Selanjutnya perkiraan keuntungan atau kerugian tahunan itu dapat dari rumus sama dengan 1 ditambah minus 0,015 dipangkat 12 kurang 1, hasilnya minus 0,165. Jadi diubah ke dalam persen itu minus 16,5%. Selanjutnya perkiraan keuntungan atau kerugian portofolio yang kedua itu dapat dari sama dengan ini 2,066 pangkat 0,083 dikurang 1, hasilnya 0,0062. Diubah dalam ke persen itu 6,2%. Selanjutnya perkiraan keuntungan atau kerugian tahunan itu dapat dari sama dengan 1 ditambah 0,062 pangkat 12 kurang 1, hasilnya 1,066. Jadi kalau diubah ke dalam persen itu 106,6%. Nah, selanjutnya itu perkiraan keuntungan atau kerugian portofolio yang ketiga. Nah, cara menghitungnya itu sama dengan 1,284 pangkat 0,083 dikurang 1, hasilnya 0,021 yang diubah ke dalam persen 2,1%. Selanjutnya perkiraan keuntungan atau kerugian tahunan dari portofolio yang ketiga itu yaitu sama dengan 1 ditambah 0,021 pangkat 12 kurang 1, yaitu hasilnya 0,284. Jadi kalau diubah ke dalam persen itu 28%. Risiko itu kerugian atau ketidakpastian dalam investasi. Sedangkan risiko IHSG itu tingkat fluktuasi return IHSG terhadap expected return. Butuh alasan kita memilih rumus risiko IHSG ini karena rumusnya itu menunjukkan besar kecilnya fluktuasi return IHSG. Jadi, dari hasil perhitungannya, kita bisa tahu nih pergerakan pasang sahamnya cenderung stabil atau memiliki risiko yang tinggi.
Sebelum masuk ke perhitungannya, pada tabel di sini terdapat rate IHSG dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Nah, hasil return IHSG ini tuh diperoleh dari perhitungan return sebelumnya. Lalu di sini juga terdapat data expected return yang dimana dimulai dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Hasil ini itu diperoleh dari perhitungan ekspektasi sebelumnya. Setelah itu, kita baru masuk ke rumusnya. Di mana di sini ada rumus return dikurangi expected return. Kita ambil satu contoh ya. Kita ambil dari bulan Januari 2025. Di sini rumusnya itu return IHSG atau 0,004 dikurang dengan expected return yaitu 0,017 menghasilkan hasil minus 0,013. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil keseluruhan dari bulan setelahnya sampai Desember, kita tinggal tarik ke bawah, mendapatkan hasilnya dan semasa. Lalu setelahnya, kita masuk ke rumus berikutnya. Di sini ada rumus return dikurang expected return pangkat 2. Nah, kita ambil contohnya lagi ya. Contohnya itu dari hasil rumus sebelumnya, yaitu minus 0,013 pangkat 2 kan 0,0001. Sama halnya seperti rumus sebelumnya, untuk mendapatkan hasil keseluruhan pada bulan setelahnya sampai ke Desember, kita bisa tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil perhitungan selanjutnya. Nah, setelah kita menghitung semua ini, dari rumus-rumus ini, kita akan mendapatkan hasilnya. Yaitu, di sini kita bisa mendapatkan hasil risiko IHSG bulanan sebesar 0,00168 itu didapat dari hasil nilai rumus ini di tahun Desember 2025. Kita bagi 11, lalu kita pangkatkan 0,5. Ini yang kita dapat hasilnya. Untuk risiko IHSG takdirannya, kita memperoleh sebesar 0,000581. Itu dihitung dari risiko bulanan dikali 12 yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu di situ dipakat 2 dan menghasilkan hasil seperti ini. Selanjutnya, kita mencari risiko dari portofolio 1, 2, 3. Apa sih risiko portofolio? Kenapa kita harus mencari risiko portofolio? Nah, risiko portofolio adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi kerugian dalam portofolio investasi. Kenapa kita harus mencari risiko portofolio? Karena mencari atau mengukur risiko portofolio memungkinkan kita untuk mengelola potensi kerugian dan menyesuaikan strategi investasi dengan profil risiko primer. Nah, kita masuk ke perhitungan risiko portofolio 1. Di sini ada bulan dari Desember 2024 hingga Desember 2025. Nah, di sini ada return porto 1. Nah, return porto 1 itu dapat dari mana? Itu dapat dari tabel expected return yang sudah dicari ya, teman-teman. Di sini ada return porto 1, tinggal diklik, di copy, lalu taruh di sini, dipaste, lalu tinggal tarik seret ke bawah dari Januari hingga ke Desember 2025. Nah, lalu expected return itu didapat dari sini teman-teman, dari bawah tabel expected return ini, expected return portofolio 1, yaitu minus 0,015. Nah, untuk deviasi return atau return dikurang expected return, nah ini didapat dari return portofolio 1 dikurang dengan expected return. Maka jadinya ini minus 0,008. Nah, tinggal diseret ke bawah sampai ke bulan Desember 2025. Nah, selanjutnya ini ada risiko portofolionya, yaitu didapat dari deviasi return dipangkatin 2, teman-teman. Nah, ini tinggal dapat hasilnya 0,00007, lalu diseret ke bawah hingga bulan Desember 2025. Nah, ini terdapat juga di sini sumnya, yaitu ini jumlah seluruh dari risiko portofolio yang sudah dicari ini, jadi sama dengan sum, lalu ditarik dari bulan Januari 2025 dari F58 hingga ke F69.
Nah, di bawahnya ini bisa kita perhitungkan risiko portofolio satu bulanannya teman-teman, yaitu didapat dari hasil sum dari seluruh risiko. Ini dari seluruh risiko sama dengan hasil sum dari seluruh risiko F70 ini, lalu dibagi 11, lalu dipangkatkan dengan 0,5, maka hasilnya jadi 0,0627. Lalu bisa dicari juga risiko portofolio 1 tahunan. Ini didapat dari mana? Ini sama dengan risiko portofolio 1 bulanan, ini 273 ya. Lalu dikali 12, dipangkatkan 0,5. Maka dapat hasilnya 0,2171. Selanjutnya masuk ke risiko portofolio 2, teman-teman. Ini masih sama caranya seperti tadi. Di sini ada bulannya dari Desember 2024 hingga Desember 2025. Return portofolio 2 didapat juga ini dari table expected return di sini. Return portofolio 2 tinggal di copy aja, lalu dipaste, ditarik ke bawah di sini. Ini tinggal diseret ke bawah. Lalu expected return-nya juga sama ya, teman-teman. Didapat dari sini. Di bawah table expected return, di sini ada expected return portofolio 2, nilainya 0,062. Nah, tinggal di paste aja, di copy, di paste. Lalu selanjutnya di sini ada deviasi return. Ini didapat dari return portofolio 2 dikurangin dengan expected return. Maka hasilnya jadi minus 0,151. Tinggal ditarik ke bawah lagi, teman-teman, sampai bulan Desember 2025. Lalu di sini ada risiko dari portofolio 2, ini didapat dari deviasi return-nya. Yang ini return dikurangin expected return-nya ya. Terus tinggal dipangkat 2. Pangkat 2 tinggal diseret ke bawah sampai bulan Desember 2025. Nah, di sini kita tinggal cari sumnya atau jumlah dari keseluruhan risikonya, yaitu didapat dari sama dengan sum F81 sampai dengan F92. Kita didapat 0,28310. Nah, sekarang kita bisa masuk ke mencari risiko portofolio 2 bulanan. Ini didapat dari risiko, jumlah risiko tadi, seluruh risiko nih, ya, jumlah sumnya tadi sama dengan jumlah sum dibagi 11, dipangkatin 0,5 ya. Terus selanjutnya risiko portofolio 2 yang tahunan, ini didapat dari risiko portofolio sama dengan risiko portofolio 2 dikali 12, dipangkatin 0,5. Nah, kita masuk ke risiko portofolio 3. Nah, risiko portofolio 3 ini didapat sama seperti tadi ya, risiko portofolio 1 dan risiko portofolio 2. Di sini juga ada bulannya, terus di sini ada return portonya. Seperti tadi, return porto 3 dapat dari sini, return porto 3 tinggal di copy lalu dipaste di sini. Return porto 3. Lalu expected return-nya ini didapat juga dari sini. Dari sini expected return-nya portofolio 3 0,021 tinggal di copy. Ya. Tinggal di copy, lalu ini deviasi return-nya didapat dari return dikurangin expected return. Ini return dikurangin expected return sama dengan hasilnya ini minus 0,040, tinggal ditarik ke bawah sampai bulan Desember 2025. Lalu selanjutnya mencari risiko ini tinggal dari deviasi return-nya dipangkatkan 2, teman-teman. Lalu tarik ke bawah sampai bulan Desember 2025. Lalu ini sumnya, kita mencari penjumlahan dari risiko, semua risikonya, yaitu sama dengan sum dari F104 sampai ke F115. Maka didapat hasilnya 0,0428. Lalu di sini ada risiko portofolio 3 bulanan. Ini didapat dari sama dengan hasil sum dari seluruh risiko porto 3 dibagi 11, dipangkatkan 0,5. Lalu dari risiko tahunannya sama dengan risiko portofolio bulanannya dikali dengan 12, dipangkatkan 0,5, maka dapat hasil 0,2162. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian risk free. Risk free itu adalah tingkat bebas risiko. Jadi kenapa sih kita harus hitung risk free? Karena risk free ini adalah tingkat untungan investasi bebas resiko yang biasanya menggunakan suku bunga sebagai acuannya. Penghitung risk free itu ada rumusnya. Rumusnya adalah total suku bunga dibagi N. Sebelum kita menghitung risk free, kita harus tahu dulu tabel dari return dan resikonya portofolio 1, 2, dan 3. Di sini kita udah ada tabelnya. Lalu yang kedua adalah tabel periode dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Dan tabel yield periode yang sama, yaitu Januari sampai Desember 2025.
Lalu, cara mencari risk free-nya menggunakan sama dengan pada Excel ini, yaitu hasil dari sum yield sum dari periode Januari sampai Desember 2025 dibagi 12. 12-nya ini adalah periodenya, Januari sampai Desember 2025. Jadi menghasilkan total 6,57 yang dibagi 100 atau didesimalkan menjadi 0,07. Lalu, kita masuk ke bagian beta. Apa itu beta? Beta portofolio di sini kita mencari beta portofolio 1, 2, dan 3. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang beta. Beta itu adalah beta portofolio digunakan untuk mengukur sensitivitas portofolio terhadap perubahan pasar. Nah, nilainya ini bisa diperoleh dari rata-rata timbang beta masing-masing saham dalam portofolio. Nah, gimana cara mencari beta? Cara mencari beta adalah kita harus menyiapkan dulu tabel return portofolio 1 dan return IHSG-nya. Cara mencarinya adalah kalian bisa pakai rumus di dalam Excel yaitu namanya rumus slope. Lalu, kalian bisa langsung aja memasukkan dalam kurung return IHSG paling atas, ditarik sampai return IHSG paling bawah. Oke. Kalau sudah, kalian ketik di sini, koma, kalian masukkan juga return portofolio satunya dari atas sampai bawah. Setelah itu akan menghasilkan 0,404 pada portofolio 1 ini. Selanjutnya, portofolio 2 juga dilakukan secara yang sama dengan portofolio yang pertama tadi, yaitu dengan cara menggunakan rumus slope yang tadi, lalu buka kurung, lalu kalian masukkan return IHSG dari atas sampai bawah, dan return portofolio 2-nya dari atas sampai bawah, sehingga menghasilkan hasilnya 0,022. Lanjut, beta portofolio 3, sama juga seperti tadi, menyiapkan tabel return portofolio 3 dan return IHSG-nya. Caranya juga sama, menggunakan rumus Excel slope, dengan memasukkan return IHSG dari atas sampai bawah, dan return portofolio 3 dari atas sampai bawah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas gimana sih kinerja dari ketiga portofolio. Ini untuk melihat kinerjanya kita menghitung indeks Sharpe, Shiner, sama indeks Johnson-nya. Pertama kita menghitung indeks Sharpe-nya dulu nih. Indeks Sharpe portofolio. Apa sih indeks Sharpe itu? Nah, indeks Sharpe itu untuk mengukur kinerja berdasarkan risiko totalnya. Yang pertama kita menghitung indeks Sharpe P1. Caranya untuk menghitung indeks Sharpe P1 itu dari return dikurang risiko dibagi sama risk free-nya. Jadi kan kita menghitung porto 1 nih. Jadi yang diambil dari return porto 1 ini, terus risiko porto 1 dikurang risiko porto 1 lalu dibagi sama risk free-nya. Langsung aja ini udah dimasukin rumusnya, kita enter. Untuk ini kita sama denganin aja ini bentuk persennya dari minus 1,0647. Lalu yang kedua indeks Sharpe P2-nya. Indeks Sharpe P2-nya sama caranya, tapi kita ambilnya dari yang return porto 2 dikurang risiko porto 2 dibagi sama risk free-nya. Ini tinggal dimasukin kayak gini, tinggal kita enter. Sama yang ketiga juga untuk indeks Sharpe-nya, dari return portofolio 3 dikurang risiko portofolio 3 dibagi sama risk free-nya. Kita enter. Lalu hasilnya segini. Jadi untuk indeks Sharpe-nya di portofolio 1 itu minus 1,0647, di porto 2-nya 1,7991, lalu yang di Sharpe 3-nya 1,0102. Lalu kita akan menghitung indeks trainernya. Untuk apa sih indeks trainer itu? Indeks trainer untuk mengukur kinerja berdasarkan risiko sistematisnya. Nah, ini dari return dikurang risk free, terus dibagi sama betanya. Jadi, caranya mencari trainer itu return dikurang risk free dibagi beta setiap portofolionya. Jadi ini kan menghitung portofolio 1 dulu, jadi diambil dari return porto 1 dikurang risk free dibagi sama betanya. Lalu untuk indeks trainer P2-nya sama dari return porto 2 dikurang risk free-nya dibagi beta porto 2-nya. Jadi tinggal masukin, kita klik-klik kayak gini dan menghasilkan 45,56. Lalu sama untuk indeks trainernya itu dari return porto 3 dikurang risk free dibagi beta porto 3 ini. Dan hasilnya segini, 0,325. Lalu selanjutnya kita akan menghitung indeks Johnson-nya. Indeks Johnson itu tuh mengukur kemampuan mengalahkan pasar. Lanjut kita akan menghitung indeks Johnson-nya. Indeks Johnson itu dihitungnya masukin
ini C202, berarti dari returnnya dikurang dalam kurung, masukin risk free-nya, ditambah dalam kurung lagi, masukin return marketnya ini, return market dikurangin lagi sama risk free-nya, tutup kurung, habis itu dikali sama betanya, nih kali sama beta, habis itu tinggal di enter aja. Nah, yang kedua ini Jensen Portfolio 2. Caranya sama, dari masukin return quarter 2, terus habis itu dikurang dalam kurung, masukin risk free. Habis itu ditambah, masukin buka kurung lagi, masukin return marketnya, dikurang sama risk free-nya, habis itu tutup kurung, terus dikali sama beta porto 2-nya. Terus tinggal di enter aja. Untuk indeks Jensen Porto 3, caranya juga sama, itu dari ini return Porto 3 dikurang, buka kurung, masukin risk free-nya, habis itu ditambah, buka kurung lagi, masukin return marketnya, habis itu dikurang sama risk free lagi, tutup kurung, dikaliin sama betanya, habis itu tutup kurung. Terus habis itu tinggal di enter. Nah, jadi berdasarkan indeks Sharpe, Tanner, dan Jensen-nya, maka portofolio yang mempunyai kinerja terbaik adalah portofolio 2. Karena dari portofolio 2 ini tidak ada yang minus. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Yang pertama ini kesimpulan dari saham IHSG-nya, pasar saham di Indonesia secara umum masih sangat prospektif. Pertumbuhan atau expected return bulanannya berada di angka 1,7% atau jika disetahunkan mencapai sekitar 22,13%. Ini sinyal yang bagus untuk para investor ya. Lalu ada BBCA mencatatkan kinerja paling rendah. Di periode ini kinerjanya minus 16,5% dan seluruh indeks performanya negatif, sehingga belum mampu mengungguli pasar maupun tingkat suku bunga bebas risiko atau risk free rate. Selanjutnya ada saham Antam, tampil sebagai portofolio dengan return tertinggi, melonjak hingga 106,6%. Namun sesuai prinsip high risk high return ya, keuntungan besar ini juga diikuti sama risiko yang paling tinggi juga, yaitu 55,57%. Tetapi nilai Sharpe, Tanner, dan Jensen-nya, portofolio ini adalah yang paling tertinggi, membuktikan kinerjanya sangat optimal untuk tipe investor yang agresif. Selanjutnya ada kesimpulan dari Telkom. Saham Telkom ini menawarkan jalan tengah yang sangat menarik. Returnnya ini ada di positif 28,4% dengan tingkat risiko yang jauh lebih stabil, yaitu 21,62%. Indeks kinerjanya yang paling positif menunjukkan saham ini sukses mengungguli pasar dan sangat cocok bagi investor yang konservatif. Selanjutnya ada saran untuk investor yang lebih agresif atau mengejar keuntungan maksimal yang high return dan siap berhadapan dengan volatilitas tinggi. Portofolio 2 adalah pilihan investasi yang paling ideal karena terbukti mampu memberikan hasil tertinggi meski risikonya juga besar. Sebaliknya, jika untuk mengutamakan keamanan dan modal yang stabil, kami ini memberikan saran lebih ke portofolio 3 karena saham ini memberikan imbal hasil yang tetap positif dan stabil dengan tingkat risiko yang jauh lebih terstruktur atau terukur. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.